pada malam hari ini yang diwawancari oleh dua wartawan ganteng senior ya. Wow, bukan main. Hari ini yang akan diwawancarai tentang penyanyi ya yang jebolan daripada lidah ya. Wow, ini tentang siapa ya Mas ya? Paul Gayo ya. Kenapa dengan Paul Gayo? Yang melihatnya seperti apa nih ke depan, gimana nih karirnya, asmaranya dan lain sebagainya. Oke, Paul Gayo itu dia idealis ya. Jadi dia susah untuk dipengaruhi. Masalahnya dia ini orangnya kalau A ya A, B ya B. Dulu kalau nggak salah dia ada kedekatan sama Listi Kejora ya. Tetapi anak ini karena dia bilang kalau karir sebagai penyanyi itu tidak menjamin ya. Kalau pendidikan itu seumur hidup ya. Jadi dia memilih mengejar pendidikan lebih dulu ya. Ternyata ya tentang pendidikan oke, dia sukses ya, sekarang sudah S3 ya. Untuk karir juga berjalan ya. Tetapi dia masih terus berkarya. Soal karirnya seperti apa yang kira-kira ke depan di tahun 2024 ini? Ya sekarang ini mulai viral lagi. Kemarin 2003 sempat meredup ya karena mungkin dia kuliah ya. Tetapi sekarang dengan gebrakan-gebrakan baru dan anaknya masih muda, ganteng pula ya, gampang sekali mencari pasar gitu loh. Sekarang tinggal dianya intensinya bagaimana ya. Dia mau bikin gebrakan cari produser yang wow ya, boleh-boleh aja ya. Tapi harus yang tepat agar karirnya itu enggak kayak gelombang ya. Pilih lagu juga yang sedap ya, yang keren agar bisa diterima oleh masyarakat, terutama penggemarnya dia, anak-anak muda gitu. Jadi dia nggak ketinggalan. Sekarang Paul Gayo ini dalam 2004 ini mulai debutnya. Nah kira-kira seperti apa sih yang mungkin kalau dari sisi asmaranya dia menginginkan perempuan yang seperti apa? Dulu kan pernah istilahnya Amal Lesti juga, cuma kan dia menghentikan pendidikan. Sekarang ini seperti apa sih? Ya kalau sekarang ini seperti apa? Paul ini ganteng ya. Terus dia punya kepandaian nyanyi ya. Kalau anak ganteng punya talenta, banyak sekali yang berdatangan kepada dia. Sebetulnya dia hanya menuding dia sudah bisa dengan siapa, dengan si A, dengan si B, tetapi orangnya nggak demikian. Jadi dia punya karakter. Kalau tentang perempuan yang sebagai pendamping atau sebagai pacar, dia memilih banget. Kira-kira ciri-ciri yang diinginkan itu wanita yang seperti apa ya? Pinter tentunya. Dia memilih wanita itu yang cerdas, pinter dan agamais. Seperti itu. Artinya soleh lah ya. Nah untuk karir sendiri si wanita ini seperti apa yang kira-kira? Mungkin dari sisi penyanyi atau apa lagi ya? Seperti yang katakan tadi ya. Dia harus mencari produser yang tepat, dia mencari pengarang lagu yang tepat, agar lagu-lagu dia itu bisa diterima oleh para netizen penggemar anak-anak muda, terutama sepantaran dengan dia lah ya. Masalahnya kalau soal rupa udah nggak usah diragukan lagi, soal gaya, soal suara, yes oke. Tetapi dia bisa nggak? Mbak Surep itu simple lagunya, tak gendong di mana-mana, tetapi booming ya. Jadi cari yang simple yang bisa diterima oleh masyarakat, langsung melejit. Nah yang mungkin ada ciri khas tersendiri nggak mungkin dari sisi seorang penyanyi juga nih perempuan ini? Kalau lihat dari sisi selfie, yang melihatnya seperti apa? Cocok nggak dia? Enggak, belum sampai ke jenjang yang serius ya. Jenjang yang betul-betul mereka pacaran, enggak, hanya berkawan akrab ya, hanya berkawan akrab. Tetapi para netizen lebih baik sama itu bang, cocok ini enggak juga.
karena itu bukan kriteria dia, bukan. Oh, jadi selfie ini bukan kriteria dia. Bukan. Nah, yang seperti apa yang kira-kiranya tadi ya? Ya mirip-mirip dengan Lesti lah, ya mirip-mirip seperti itu. Tetapi dengan Lesti ini juga mungkin bukan jodoh ya, dan dia mementingkan karir, yaitu yang jembatan yang memisahkan dia, gitu. Nah, kira-kira kapan ya kalau boleh yang tahu nih kira-kira dapat jodohnya seperti apa? Jodoh, maut, mati ya, itu semua maut itu kematian ya. Jodoh itu adalah talenta untuk kita berdua sepanjang masa, itu jodoh yang dari Tuhan ya. Rezeki itu semua yang kuasa. Jadi kalau yang kamu tanya jodohnya kira-kira gimana? No comment. Masalahnya jodoh itu rahasia Allah, rezeki rahasia Allah. Kita menderita nih, tiba-tiba ada saudara datang ya, bawa oleh-oleh, bawa ini tuh juga merupakan rezeki ya. Jadi yang dinamakan 3 kategori ini yang nggak berani meramal. Kalau rezekinya dia melambung ya, akan melambung terus berkarir. Tetapi rezekinya kapan dia melejitnya, Allahu a'lam. Tapi bagusnya gimana ya kalau soal asmara nih, kira-kira perjodohannya ini di bulan tahun dia masih mau kuliah lagi, masih meniti karir lagi. Jadi anak ini yang pertama udah mengatakan dia idealis untuk pendidikan ya, dan dia agamais. Ya maaf ya, Aceh itu kan terkenal dengan serambi Mekah ya. Jadi bobot bebet bibit tentang agamais itu tentu menjadi perhitungan tersendiri. Kalau soal jodohnya kira-kira yang melihatnya kapan nih yang bagusnya kalau secara spiritual nih, bulan tahun ini atau tahun depan? Ya itu yang katakan, kalau namanya jodoh itu seia sekata ya. Orang tidak berjodoh kalau ditinggal mati atau kita putus, itu ya. Kalau jodoh itu sampai jadi kakek ninen itu jodoh ya. Tetapi kalau yang dikatakan kapan nih jodohnya, emang gua Tuhan, nggak boleh ya. Kita nggak boleh mengatakan seperti itu. Jadi kalau jodoh dia ada pilihan-pilihan kriteria, itu baru pendekatan ya, pendekate ya. Jadi itu adalah biasalah anak muda yang belum ada terikat ya. Dia dengan si A si B itu wajar-wajar aja kalau bagi Eyang ya. Tetapi kalau sudah ada janur kuning melengkung ya, sudah punya SIM, surat izin menikah, ya udah gitu. Nah itu pun belum bisa orang menikah sekarang. Seperti kamu nih, punya anak 4 misalkan, tapi tiba-tiba ada perpisahan, itu bukan jodoh saya ya. Karena jodoh itu sampai kakek nenek-nenek, sampai kita masuk ke liang lahat, itu yang dinamakan jodoh. Kalau kita di dalam mengarungi bahtera rumah tangga, tiba-tiba kita ada perceraian, bukan jodoh. Enggak, maksud saya secara spiritualis jodohnya di tahun 2004 yang lebih bagus atau 2025 mendatang atau gimana ya? 25, 26 begitu. Yang bagusnya. Dalam kategori sekarang belum, karena dia masih mengejar yaitu pendidikan. Jadi di samping dia mengembangkan karir ya. Tahun baiknya 2025 dan 2026. Ya, 26 27. 25 ini baru penjajakan ya. Kecuali dia kecelakaan ya, hamil duluan atau bagaimana, itu terpaksa. Tetapi di sini tidak ya, tidak. Karena bagaimanapun kan dia ada bobot bebet bibit, apalagi orang Aceh, agamaisnya kental banget ya. Itu yang dipikirkan nih oleh si Paul ini gitu. Ini yang ada sedikit saya tambahan untuk kesan dan pesan dari Paul Gayo untuk kedepannya bagaimana buat dari Eyang sendiri terhadap si Paul Gayo ini. Ya, saya senang sekali dengan Paul Gayo ya, yang mempunyai prinsip dia mendahulukan pendidikan, karena pendidikan ini sangat amat penting ya, dimana karakter ya, IQ itu penting banget untuk memanajemeni dirinya sendiri ya. Agar kalau kita punya pendidikan, kita nggak dibodoh-bodohin orang ya, minimal kita tahu ABCD lah ya. Tetapi kalau kita kuper, tidak tahu ke jenjang itu ya, kita biasanya kita banyak sekali dimanfaatkan orang ya.
Untuk Paul Gayo, ayo terus bekarya dan bangkit ya. Tunjukkan kamu punya esensi ya. Eyang salut sama kamu, mempunyai prinsip yang oke, yang artinya cetar memahana, artinya enggak, gua harus begini. Nah, ini terbukti ya. Meskipun kamu lihat sendiri bagaimana si Listi sekarang naik daun dan viral dan kaya raya, tetapi kamu tidak goyah. Karena mungkin prinsip daripada kamu, pendidikan lebih penting ya. Karena untuk membahagiakan nanti keturunan-keturunanmu. Jadi seperti itu, kamu punya prinsip. Kamu adalah pria is good ya bagi Eyang. Karena apa? Di otakmu itu nggak melulu karir ya. Kalau penyanyi bisa redup, tapi kalau kepintaran itu tidak, dibawa sampai ke yang lahat ya sayang ya. Oke, salut Eyang. Dan Eyang katakan pada para netizenku tercinta, pantengin viral.com ya. Oke, ikuti terus dan subscribe ya, jangan lupa. Biar kita tetap berlangsung ya. Oke, Eyang ucapkan I love you full.